bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu. Katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku,
kami sangat menyadari bahwa penyertaan Tuhan itulah yang paling kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama ingin duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami ingin bersama-sama bersaat teduh, mendengarkan kebenaran firman. Itulah sebabnya kami butuh bimbingan Roh Kudus. Silakan Engkau bekerja di tempat ini ya Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami didorong dengan penuh semangat menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan pendengar saja. Hamba-Mu yang sederhana ini berserah hanya kepadamu. Silakan Engkau pakai, supaya apa yang hamba katakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau saja. Dan pada malam ini nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Kami semua diberkati. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, salam. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari kemenangan Kristus Tuhan dari maut. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita semua memiliki jaminan pasti, yaitu kebangkitan dari antara orang mati oleh karena Kristus. Nah, pada hari ini kita bersama-sama juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 39. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Bacaan kita memang panjang, tapi yang kita baca dari ayat 1 sampai 10 saja untuk kali ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu, sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu,
untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja ini adalah kisah yang mungkin kita sudah tahu sejak kecil tentang orang ini. Begitu. Yaitu kisah tentang Yusuf. Dimulai dari pasal sebelumnya peristiwa ini. Dari pasal yang ke-37 sudah bicara tentang Yusuf. Kisah ini kalau bisa dibilang, kalau kita membaca sampai akhir kehidupannya, kita akan menyimpulkan bahwa ini kisah sukses. Kisah tentang keberhasilan. Tetapi keberhasilan di sini bukan bicara tentang meraih tingkat strata sosial tertentu, bukan bicara tentang memperoleh harta sekian banyak atau uang sekian banyak, atau keberhasilan menjadi tenar di seluruh dunia. Keberhasilan dalam pandangan Tuhan bukanlah keberhasilan yang seperti itu. Keberhasilan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah ketika seseorang mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan keberhasilan. Jadi jangan salah kaprah, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa kalau saya sudah punya uang banyak berarti aku berhasil. Kalau saya sudah punya kedudukan yang tinggi berarti itu namanya berhasil. Belum tentu. Bahkan ketika Anda mendapatkan gelar yang begitu tinggi, belum tentu itu yang disebut keberhasilan di pandangan Allah. Tetapi Yusuf adalah seorang yang berhasil dalam pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keberhasilan hidup bagi seorang anak Tuhan sebenarnya itu masuk di dalam rancangan Dia. Tuhan sebenarnya merancang kita untuk meraih yang namanya keberhasilan dalam kehidupan. Keberhasilan yang saya katakan tadi mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi diri kita. Tidak ada di antara manusia di dunia ini yang ditakdirkan dalam tanda petik oleh Tuhan untuk menjadi orang gagal. Apalagi dia adalah orang percaya. Kita semua dirancang khusus untuk sebuah pekerjaan baik. Itu yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 10. Tetapi untuk meraih keberhasilan itu banyak orang yang tidak tahu caranya. Banyak orang yang tidak mengerti harus bagaimana. Banyak orang berpikir bahwa saya harus meraih keberhasilan dengan ini. Ya mungkin ada beberapa poin yang dia lakukan lalu kemudian dia meraih keberhasilan, mungkin juga. Tetapi alangkah baiknya jika kita mempelajari cara untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Artinya mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita. Seperti apa yang Alkitab ajarkan. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan adalah landasan hidup. Kita harus berpikir, berbicara, berjalan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Di luar itu kita jatuh. Nah, malam ini kita akan bicara tentang satu pokok yang menjadi alasan mengapa Yusuf bisa meraih apa yang menjadi tujuan Allah bagi dirinya. Bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang yang berhasil. Jadi ketika kita mencapai tujuan Allah, efeknya itu bisa banyak. Bisa saja Anda menjadi orang yang banyak duit. Bisa saja Anda menjadi orang yang punya pangkat tinggi. Bisa saja Anda menjadi orang yang tenar. Bisa saja Anda menjadi orang yang punya gelar yang tinggi. Bisa saja. Tetapi sekali lagi bukan yang bisa saja saya sebut tadi, bukan tujuannya. Yang Allah inginkan tujuan kita adalah mencapai apa yang menjadi tujuannya. Mungkin tidak sampai kepada gelar tertentu, mungkin tidak sampai memiliki harta yang banyak, mungkin tidak sampai menjadi tenar. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita berusaha untuk mengikuti Tuhan, maka kita akan sampai pada tujuannya dengan benar. Nah sekarang, apa sih yang dibutuhkan seseorang
untuk meraih keberhasilan, yaitu mencapai tujuan Allah bagi dirinya. Poin yang pertama yang akan kita bicarakan malam ini adalah orang itu harus beriman secara penuh kepada Allah. Wah, hanya beriman. Masih ada poin-poin yang lain tapi kita bicarakan minggu-minggu depan. Nah, malam ini kita bicara tentang iman Yusuf dulu. Iman artinya mempercayakan diri. Tetapi rupanya dalam menjalankan iman atau mengimplementasikan iman, kita perlu melihat apa yang dilakukan Yusuf dalam kehidupannya. Yang pertama, iman Yusuf itu terimplementasi ketika dia hidup melawan dosa. Bagaimana dia melawan dosa? Nah, kita membaca teks yang baru saja kita lihat tadi, Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Waktu Yusuf dibawa oleh saudagar lalu kemudian dijual ke Mesir, dia dipercayakan suatu pekerjaan yang baik di sebuah rumah karena Tuhan menyertai dia. Tetapi rupanya dalam penyertaan Tuhan tidak berarti semuanya mulus tanpa cobaan. Nah, di sini kita melihat ada seorang ibu, tante-tante, namanya Nyonya Potifar. Saya tidak tahu nama aslinya ya, tidak pernah ditulis di situ. Nah, Nyonya Potifar ini rupanya ada hati, orang kampung bilang. Orang di kampung saya bilang ada hati kepada Nyong Yusuf ini. Nah, di situ dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, tidak heran kalau tante Potifar itu jatuh hati kepadanya. Manis sikapnya dia berarti ya barangkali ya dia lemah lembut, cara dia menyapa orang ya, cara dia berhadapan dengan seorang perempuan seperti Nyonya Potifar. Mungkin waktu Nyonya Potifar mau masuk pintu dia bukakan pintu, mau naik ke mobil dia bukakan mobil gitu kan. Ya, itu manis sikapnya. Dia selalu menyapa orang. Wah, setiap kali memandang pria ini, Nyonya itu mulai muncul rasa suka. Tapi rupanya rasa suka itu adalah rasa suka yang salah. Apalagi ditambah dengan wajah Yusuf yang disebut di sini elok parasnya. Dia tampan. Sudah tampan cerdas, sudah cerdas manis sikapnya. Dia adalah pria yang komplit yang menjadi idaman para wanita. Siapa yang tidak suka dengan pria model begini? Kan? Bahkan tante-tante pun tergila-gila kepada dia. Tetapi kemudian coba perhatikan kelakuan Ibu Potifar ini. Kesalahannya adalah dia memandang Yusuf dengan birahi. Apa arti birahi? Artinya dia punya nafsu kedagingan yang ingin dia puaskan bersama dengan pria ini. Jadi kedagingannya menuntut dia untuk mendapatkan Yusuf. Ya otomatis begitu karena dia sudah menikah. Dia adalah perempuan yang bersuami. Dia mau ajak Yusuf ini bahugel. Tapi dia ditolak ya. Nah, di awal barangkali dia hanya punya keinginan. Tapi lama-kelamaan dia mulai melihat situasi. Setiap kali tidak ada orang di sekitar dia mulai ambil kesempatan. Lama-lama dia semakin agresif, semakin agresif, semakin agresif. Dan puncaknya saudara bisa lihat di situ. Dia mengambil pakaian Yusuf dan memfitnah Yusuf. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Berbahaya kalau kita membiarkan nafsu kita menguasai diri kita. Di sini konteksnya memang nafsu birahi. Tentu saja kita harus menolak itu tanpa tawar-menawar. Tapi kadang-kadang nafsu seperti ini juga muncul dalam hal-hal yang lain. Seperti contoh nafsu ingin memiliki sesuatu.
Memiliki handphone baru kah? Memiliki baju baru? Memiliki sepatu baru? Memiliki apa saja yang kita inginkan? Kalau nafsu kedagingan kita sudah menguasai, maka kita tidak bisa menguasai diri. Jadi nafsu itu, birahi perempuan ini, Nyonya Potifar ini, saya sebut dengan hormat, itu berhasil menghilangkan akal sehatnya, melumpuhkan moralitasnya. Sehingga dia tidak bisa berpikir panjang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya aku harus memenuhi nafsuku bersama dengan pria ini. Itu Nyonya Potifar kelakuannya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan kelakuan Yusuf, ya. Yusuf adalah orang yang berintegritas, ya. Dia menolak dosa. Dia tidak berpikir seperti ibu Potifar berpikir. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga pikirannya jernih. Logikanya jalan. Kalau Nyonya Potifar logikanya, nalarnya sampai tidak jalan. Nalarnya hanya berjalan demi memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi si Yusuf ini, dia berpikir jernih. Dia tidak membiarkan nafsu menguasainya. Bahkan pertama dia menolak. Dia bilang, enggak, saya ini adalah tangan kanan tuanku Potifar. Aku sangat berterima kasih dengan apa yang dia berikan. Aku tahu diri. Jadi minta maaf, tante. Aku tidak bisa. Lama kelamaan tetap dia didesak. Dia tolak lagi. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi moralitas itu ada dalam dirinya. Kenapa? Ternyata ini alasannya. Karena dia takut akan Tuhan. Itu alasannya. Nah, tetapi kita lihat dulu baik-baik tentang apa yang dilakukan Yusuf ketika dia bertahan, dia menolak dosa. Pertama dia bertahan waktu dia sepertinya tidak mampu bertahan. Dia menolak, setelah dia menolak, dia lari. Itu tindakan yang tepat, ya. Jadi dia tidak berpikir bahwa aku ini kuat. Jadi cobaan yang datang berkali-kali itu ditolaknya dan pada akhirnya dia lari. Dengan segala resikonya. Dosa harus ditolak apapun resikonya. Begitu. Tuhan Yesus bahkan dicobai sampai 3 kali. Dan iblis yang lari. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Iblis lari terbirit-birit. Tapi kalau kita yang harus lari dari dosa itu. Karena kita punya natur dosa. Kita lahir dari orang tua yang berdosa. Bahkan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa. Jadi dosa itu sudah terlanjur merasuki diri seseorang. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap dosa. Hanya Yesus yang kebal terhadap dosa karena dia tidak dikandung di dalam dosa. Jadi apa tindakan kita ketika digodai atau dicobai oleh dosa? Lari. Hanya itu cara satu-satunya. Itulah sebabnya ada ungkapan, jangan bermain-main. Ada lagi ungkapan lain berkata, jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Kalau sudah tahu itu tempat engkau jatuh, jangan dekat-dekat di situ. Ada teman saya bilang begini, kalau ngana mau baking dosa, pikirkan matang-matang. Supaya resiko ketahuan itu kecil. Maksud dia ketahuan orang-orang, ya. Nah, ada kesalahan besar di dalam pernyataan itu tentunya. Karena dosa itu adalah perbuatan melawan Tuhan. Dan yang membuat Yusuf tidak mau terlibat di dalam perbuatan dosa bersama Tante Potifar adalah karena dia tahu Tuhan ada.
Dia menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan hadir. Tuhan maha hadir. Dia tahu bahwa meskipun tidak ada orang di sekitar kita, Tuhan ada. Jadi kalau mau berbuat dosa jangan hanya lihat kanan kiri tapi lihat juga ke atas. Sadari bahwa Tuhan hadir di sana. Bukankah dia berkata dia namanya Immanuel, Allah beserta kita. Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dan ini harusnya menjadi awasan bagi kita untuk menolak, melawan dosa. Beberapa waktu saya membaca, waktu lalu ya saya membaca bahwa di China rupanya itu pemerintah memasang CCTV di segala penjuru. Jadi China itu dipasangi adalah negara yang terbanyak CCTV-nya. Mereka memasang di setiap sudut, belum yang di rumah-rumah. Nah, pemasangan CCTV itu rupanya berhasil mereduksi atau mengurangi angka kejahatan. Ya logis, masuk akal, karena pasti orang jadinya takut melakukan kejahatan karena dipantau di setiap sudut. Itu karena orang tahu dia dipantau maka dia tidak berbuat jahat. Dan mungkin ada juga yang akan protes, kenapa semua gerak-gerik kita harus dipantau. Ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, kata firman. Mata Tuhan melihat, dia tidak pernah sedetik pun berkedip. Itulah sebabnya dia tahu persis apa yang sedang kita kerjakan. Daud berkata, engkau tahu waktu aku duduk, aku berdiri, aku berbaring, engkau tahu semuanya. Dan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak melihat kita. Bahkan firman Tuhan berkata, meskipun kita masuk ke dalam dunia orang mati, engkau di sana. Jadi ini alasan kenapa Yusuf bisa mampu melawan dosa. Karena pemahaman bahwa Allah itu menyertai dia kemanapun dia pergi. Allah maha hadir. Ini yang pertama, melawan dosa. Kalau kita berkata, aku ini percaya kepada Allah. Aku ini orang percaya. Aku ini anak Tuhan. Maka itu harus terimplementasi di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia diimplementasikan? Yang pertama, kita berani menolak, melawan dosa. Berani berkata tidak kepada dosa. Ini bukan pekerjaan mudah, saudara. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Tetapi dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, maka saudara pasti bisa. Karena ada resiko ketika kita menolak dosa. Resikonya adalah kalau Yusuf dia masuk penjara gara-gara menolak dosa. Ya bagi kita masing-masing kita tidak tahu apa resikonya. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan akan tetap ketika kita menolak dosa dan menanggung resikonya. Itu yang pertama. Lalu kemudian implementasi dari percaya atau iman kepada Allah adalah yang kedua, dia mempercayakan diri penuh kepada Allah. Dia menaruh seluruh kehidupannya kepada tuntunan, penyertaan dan perlindungan providensia Allah. Itu yang dilakukan Yusuf di sini. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf itu mengalami berkali-kali yang namanya dikecewakan. Waktu dia baru saja mendapat jubah yang indah di rumahnya, dia dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Dia pergi mencari kakak-kakaknya oleh perintah bapaknya. Sampai di ladang mereka menangkap dia, merobek-robek bajunya, masukkan dia dalam sumur. Dan hampir saja dia dibunuh oleh kakaknya yang bernama Ruben. Tapi kemudian waktu mereka ingin
Ruben mengusulkan membunuh, Yehuda bilang jangan, masukkan aja dalam sumur. Dia berencana untuk menyelamatkan Yusuf. Tapi setelah itu datanglah saudagar, lalu kemudian dia akhirnya usul, ayo kita jual dia. Yang menjual Yusuf itu namanya Yehuda. Ini juga bisa dibilang tipologi atau bahkan adalah tipologi dari peristiwa Yudas menjual Yesus. Makanya yang menjual Yesus namanya Yudas. Yudas itu bahasa Yunani dari kata Yehuda. Berapa dijual? 30 keping. Sama dengan waktu Yehuda menjual Yusuf, begitu juga Yudas menjual Yesus. 30 angkanya. Nah, ini kekecewaan pertama. Tapi perhatikan setelah peristiwa itu, lihat ayatnya yang kedua, pasal 39. Apa yang dikatakan firman di situ? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Yusuf mengalami kekecewaan. Yusuf mengalami penderitaan. Kakak-kakaknya mengkhianati dia. Saudaranya yang tinggal bersama-sama selama ini, yang menjadi harapannya, yang harusnya membela dia. Karena dia mempunyai banyak kakak, harusnya dia punya peluang untuk bisa bertumbuh, bisa dibela, bisa dilindungi. Tapi rupanya kakak-kakak itu yang membuat dia berada dalam bahaya. Mereka menjual dia. Dan perhatikan di sini ayat 2 pasal 39. Penulis seolah-olah ingin berkata, memang Yusuf mengalami kekecewaan, mengalami kemalangan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat ini membatalkan segala macam resiko dari kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu. Dan yang kedua, kekecewaan dia alami oleh keluarga Potifar. Keluarga yang selama ini dia tolong, dia bantu, dia abdikan dirinya di sana. Akhirnya mengkhianati dia. Dimulai dari istri Potifar. Tapi kemudian setelah istri Potifar melapor, Potifarnya langsung memasukkannya dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan. Pastilah dia kecewa, ya kan? Dia merasa, waduh, saya ini sudah mencurahkan semua pikiran, tenaga, tapi aku dikecewakan. Dan perhatikan ayat 21 pasal 39. Sekali lagi ditegaskan begini. Pasal 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dikecewakan oleh kakaknya, Tuhan menyertai Yusuf. Tidak apa-apa. Dikecewakan oleh keluarga Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang benar-benar harusnya menjadi penghiburan bagi kita. Ketika kita berada dalam situasi seperti yang dialami Yusuf. Belum cukup kekecewaan yang dia alami. 3 kali dia mengalami kekecewaan yang begitu besar. Yang ketiga oleh juru minuman. Jadi ada 2 orang pekerja istana masuk bersama-sama dengan dia dalam penjara. Lalu mereka berdua mimpi. Mereka berdua kebingungan apa arti mimpi itu. Lalu dia cerita kepada Yusuf, Yusuf menerjemahkan mimpinya. Yang satu dihukum mati, yang satu diangkat oleh raja. Juru minuman raja, diangkat oleh raja. Lalu waktu sudah mau keluar, juru minuman sempat janji kepada Yusuf. Nanti saya bantu kamu. Yusuf bilang tolonglah ya kalau sudah di sana tolong beritahu perkaraku kepada yang mulia Firaun. Tapi rupanya saudara 2 tahun dia menunggu. Anda kalau tunggu janji 2 tahun itu keram enggak? Kecewa pasti. Mungkin dalam hatinya dia bilang, saya ini sudah bantu juru minuman, saya sudah terjemahkan mimpinya. Dan akurat, tidak ada yang kurang. Saya minta tolong. Dia tidak peduli, dia lupa. Ya, kecewa pasti. Nah saudara, ketika dia ada dalam situasi seperti itu,
Perhatikan apa yang Tuhan buat. Tidak lagi diulang Tuhan menyertai Yusuf karena itu sudah jelas. 2 kali ditegaskan di sini. Dan oleh penyertaan Tuhan itu, Firaun mimpi. Tuhan memberi petunjuk kepada Firaun, tetapi petunjuk itu tidak dipahami oleh Firaun. Itulah sebabnya Yusuf dibutuhkan di sana. Orang yang berkenan di hati Allah. Orang yang kepadanya Tuhan memberitahukan segala maksudnya. Yusuf namanya. Nah, dalam situasi ini akhirnya Tuhan ingatkan kepada juru minuman, ingat yang dalam penjara itu. Lalu dia bercerita kepada Firaun. Dan kita tahu ending kisah ini. Yusuf diangkat menjadi orang kedua Firaun. Dia menjadi penguasa Mesir. Namanya Yusuf. Jadi saudara, mempercayai Tuhan itu harus benar-benar kita lakukan meskipun begitu banyak pergumulan yang kita hadapi karena mempercayai Tuhan. Meskipun begitu banyak tantangan, meskipun begitu banyak persoalan, bebannya terlalu berat, kekecewaannya terlalu menyakitkan. Percayakanlah dirimu kepada penyertaan Tuhan. Karena hanya dengan begitu keadaan bisa berbalik. Dan ini yang dikatakan di sini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Cobalah kita mengganti Yusuf, nama Yusuf dengan nama kita masing-masing. Misalnya kita buat kalimat, memang Peter Sunkudon mengalami berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan menyertai Peter Sunkudon. Coba Anda buat kalimat seperti itu, coba pakai namamu sendiri. Coba sekarang. Coba. Coba, 1, 2, 3 bilang begini. Memang, lalu sebut namamu. Menghadapi berbagai macam pergumulan yang berat dalam hidup. Berbagai kekecewaan dalam hidup. Tetapi Tuhan menyertai Agus, misalnya begitu. Coba. 1, 2, 3. Terlalu panjang kalimatnya atau bagaimana sampai loyo begitu? Sekali lagi ya. Lalu beri penegasan di tetapi Tuhan menyertai Fallen. Begitulah ya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. Itu ya. Jadi kalau kita menghadapi berbagai macam pergumulan atau dikecewakan seseorang atau banyak orang, seseorang atau banyak orang, jangan langsung mewek. Mewek dalam pengertian langsung ciut, lalu kemudian tidak ada harapan lagi dan berkata aku memang tidak berguna, memang tidak ada yang sayang kepadaku. No. Katakan pada dirimu, tetapi Tuhan menyertai aku. Dan di situ saudara akan melihat bagaimana Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Orang lain boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melakukannya. Amin ya. Lalu kemudian kepercayaan Yusuf ini tidak hanya sampai pada ketika dia menghadapi kekecewaan, tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan kepercayaannya itu memuncak pada pengharapan kekal. Sesuai dengan janji Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Coba perhatikan ayatnya yang di pasal yang terakhir ya, ayat pasal 50.
Di ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-24. Perhatikan di sana. Ayat 24 berkata begini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentulah Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Yusuf ini tahu persis bahwa Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub itu untuk memberikan sebuah tanah. Tetapi bukan hanya tanah yang dijanjikan, tapi ada janji berkat dan janji untuk menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, Abraham, Ishak dan Yakub itu bahkan sampai kepada Daud, sampai kepada keturunannya, itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu di situ menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Mesias yang akan menjadi juru selamat dunia, akan jadi raja di atas seluruh bumi. Jadi keyakinan iman Yusuf di sini sedang mengarah kepada satu pribadi yang sedang tergantung, yang tergantung di Kalvari sekitar 1500 tahun kemudian. Lihat berapa lama Yusuf menunggu janji itu. Dijanjikan kepada nenek moyangnya, tetapi tanah itu belum diberikan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan yang berjanji. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Dia menunggu. Dalam pekerjaannya dia menunggu. Dalam segala tugas dan tanggung jawabnya dia menunggu. Dalam pergumulan-pergumulannya dia menunggu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan bahkan sampai hari matinya, dia masih tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Janji apa? Janji bahwa juru selamat akan datang melalui keturunan Abraham. Yesus Kristus yang dimaksud di sini. Itulah sebabnya dia bilang, nanti bawa tulang-tulangku ke sana. Semua orang dalam perjanjian lama beriman kepada satu pribadi ini. Janji juru selamat itu. Dan itulah yang menyelamatkan mereka, saudara. Iman seperti inilah yang harusnya kita miliki. Iman yang tidak goyah, iman yang tidak rapuh, iman yang tetap teguh. Banyak godaannya. Ya. Saudara bisa tergoda dengan harta, lalu kemudian meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang tergoda dengan pria tampan ataupun wanita tampan, lalu meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang tergoda dengan kemewahan-kemewahan. Banyak orang tergoda dengan ketenaran. Banyak orang tergoda dengan kedudukan yang tinggi. Banyak orang tergoda dengan gelar-gelar yang tinggi. Lalu kemudian demi itu semua mereka meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Saudara barangkali akan mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Tetapi kehidupan kekal tidak ada di sana. Tujuan Allah tidak akan menjadi milik kita. Kita mungkin akan mendapatkan apa yang kita mau seperti harta, kedudukan, ketenaran dan banyak yang lain ketika meninggalkan Yesus. Tapi perhatikan ini, saudara tidak akan sampai kepada tujuan Allah, kepada puncak kehidupan yang ditawarkan oleh firman. Hanya dengan percaya penuh kepada Tuhan, beriman kepada Dia, menolak dosa,
dan mempercayakan diri, mengarahkan pandang kepada satu pribadi, juru selamat itu, di sanalah dijamin bahwa engkau akan mencapai tujuan Allah di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada malam ini boleh tertanam baik dalam hati sanubari